ya yang positif lebih banyak daripada yang sembuh. Ini kan kondisinya masih fluktuatif. Demikian juga klaster-klaster kan bergerak terus. Ada klaster rumah tangga, sekarang ada klaster rumah sakit. Nah, ini juga menunjukkan bahwa belum sepenuhnya kita bisa kendalikan penyebaran COVID di Bali ataupun di Indonesia. Oke, Pak. Tetapi kan dengan pembatasan wisatawan asing kan tujuannya juga mencegah peredaran. Dengan mempush lokal, apakah tidak ada potensi penyebaran, Pak? Ya ada saja, pasti ada ya. Lokal potensi kampanye dari asing. Setelah asing pun bisa ada jadi menjadi pusat penyebaran atau bisa juga dia tertular di Bali, kan bisa begitu juga ya. Nah, justru citra ini yang kita ingin jaga baik-baik. Bali ini kan etalasenya Indonesia dalam konteks pariwisata. Jadi kita tidak mau Bali ini baik menyebarkan ataupun disebarkan, kami tidak mau terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi di Bali, maka bukan saja Bali yang akan nanti tercoreng, Indonesia akan tercoreng promosi pariwisatanya gitu. Kiro lupat mo 6 Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Koirul Anwar di dalam podcast bebas. Dalam episode kali ini kita bakal ngobrolin mengenai ikon pariwisata Indonesia. Apalagi kalau bukan Bali dong, pasti Bali. Nah, Bali di masa-masa pandemi ini cukup terdampak oleh penyebaran COVID yang kemudian membuat dia tidak banyak dikunjungi oleh wisatawan, terutama wisatawan internasional. Nah, di Bali sendiri sebenarnya sudah mulai membuka wisatawan domestik sejak 31 Juli 2020 yang lalu. Nah, sebenarnya pada 11 September 2020 pemerintah di Bali juga berencana membuka pintu untuk wisatawan asing atau wisatawan internasional begitu. Akan tetapi kebijakan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan perkembangan penyebaran COVID yang belakangan ternyata mulai meningkat lagi. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan ngobrol mengenai bagaimana kondisi di Bali ini, kemudian ke depan rencana pemerintah seperti apa, dampaknya terhadap masyarakat di Bali sudah sejauh apa. Pokoknya apapun yang mengenai Bali hari ini akan kita obrolin bersama Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati atau yang biasa disebut Cok Aceh. Wisata internasional, wisatawan mancanegara batal di mancanegara. Boleh dijelaskan Pak, itu Pak pertimbangannya Pak. Oh ya, gini. Dulu memang tentatif kami memang merencanakan tanggal 11 September dengan rincian tanggal 9 itu untuk kegiatan masyarakat lokal. Kami kan bagi dulu atas 3 tahap. Tahap pertama tanggal 9 Juli untuk orang lokal, kegiatan lokal. Tanggal 31 Juli itu untuk pasar domestik. Rencananya 11 September untuk mancanegara. Ini semua tentatif. Event lokal ataupun domestik, pelarian dulu juga tentatif. Andai kata ada sesuatu terjadi, yang kedua itu juga kita batalkan gitu. Oke. Sesuatu itu artinya kalau keadaan tidak kondusif lagi, pertumbuhan penyebaran COVID makin keras ya. Nah, tanggal 17 September kami sudah bicara baik dengan pusat, dengan Kementerian Kumham dalam hal ini terkait dengan dengan Permen 11/2020 ya. Itu tentang larangan orang asing masuk ke wilayah Indonesia. Demikian juga dari aspek-aspek lain kita melihat sebagai mana daerah-daerah asal wisatawan mayoritas kita Australia. Nah, masih lockdown sampai tahun 2021 malahan.
Jadi dengan pertimbangan kondisi luar negeri, kemudian kondisi di dalam negeri, kami sepakat sama pemerintah pusat tunda aja lah dulu Bali ini. Gitu. Oh, oke. Berarti kalau hasil evaluasi ditunda sampai kapan tuh Pak? Kami selalu cuma tahu frame time yang tidak mengikat juga. Kami mencoba adalah di Desember. Sepakat, pusat sepakat. Mudah-mudahan selagi, mudah-mudahan kondisi dalam negeri kita tidak bisa bicara tentang Bali saja ya. Sebab semua aturan pasti berlakunya untuk seluruh Indonesia. Jadi kami mencoba. Yang Desember ini sudah dibicarakan dengan pusat Pak? Sudah sama 11 September kami sudah bicarakan dari dulu. Kalau maunya presiden bahkan lebih awal lagi, tapi ini kondisi di lapangan kan memang kita harus juga pertimbangkan baik-baik kondisi di lapangan gitu. Saya yakin pemerintah pusat, pemerintah daerah, apalagi sangat berharap sebenarnya kegiatan ini cepat bisa kita buka. Tapi kan ada persoalan-persoalan lain yang tidak bisa juga kita hindari gitu. Jadi untuk tidak menimbulkan kenapa pusat nutup? Nah, pusat sebenarnya ingin sama dengan pemerintah kita di Bali sangat ingin cepat kita pulih. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain, masalah masih kondisi di Bali juga masih fluktuatif ya. Yang dulu sudah pernah dapat flat dulu selama 1 bulan antara yang sakit sama yang sembuh, banyakkan yang sembuh, tapi 4 hari 5 hari terakhir itu terbalik, sekarang yang sakitnya lebih tinggi lagi, yang positif lebih banyak dari yang sembuh. Ini kan kondisinya masih fluktuatif. Demikian juga klaster-klaster kan bergerak terus, ada klaster rumah tangga, sekarang ada klaster rumah sakit. Nah ini juga menunjukkan bahwa belum sepenuhnya kita bisa kendalikan penyebaran COVID di Bali ataupun di Indonesia gitu. Pak, kalau yang selama ini berjalan yang untuk wisatawan domestik, perkembangannya, evaluasinya, hasilnya seperti apa Pak? Ya lumayan. Artinya penerbangan kalau long weekend itu pernah sampai nyentuh 4.500, 4.800 ya. Jumlah kedatangan pada waktu itu, walaupun itu kan tidak bisa kami katakan semua wisatawan. Asumsi lah kalau itu 50% wisatawan itu ya sekitar 2.500 itu sudah ada yang domestik masuk ke Bali yang wisatawan ya. Tapi kalau kami bandingkan dengan fasilitas yang kita miliki di Bali, kamar saja sesungguhnya ada 150.000. Di daerah selatan saja kalau kita lihat daerah Nusa Dua, Badungnya dengan Kuta, Jimbaran itu ada sekitar 90 sekian ribu kamar. Diisi hanya 2.000 itu saya kira belum memberikan dampak yang berarti bagi kami di Bali. Ya. Kami tetap push domestik, kami push. Artinya kita terus promosi untuk domestik karena memang strategi pusat kan memang demikian. Bagaimana kita mengoptimalkan wisatawan domestik? Karena di satu sisi orang asing tidak boleh masuk ke Indonesia, kita pun masih membatasi warga kita keluar negeri. Daripada jalan-jalan ke luar negeri yang biasanya mereka jalan-jalan ke luar negeri, kan lebih bagus jalan-jalan ke Bali aja gitu kira-kira konsepnya. Oke Pak, tetapi kan dengan pembatasan wisatawan asing kan tujuannya juga mencegah peredaran. Dengan mempush lokal, apakah tidak ada potensi penyebaran Pak? Ya ada saja, pasti ada ya. Lokal potensi kampanye dari asing, setelah asing pun bisa ada jadi menjadi pusat penyebaran atau bisa juga dia tertular di Bali, kan bisa begitu juga ya. Nah justru citra ini yang kita ingin jaga. Bali ini kan etalasenya Indonesia dalam konteks pariwisata. Jadi kita tidak mau Bali ini baik menyebarkan ataupun disebarkan, kami tidak mau terjadi. Karena kalau sampai itu terjadi di Bali, maka bukan saja Bali yang akan nanti tercoreng, Indonesia akan tercoreng promosi pariwisatanya gitu. Nah itulah ada kehati-hatian yang sangat tinggi, sangat ketat, baik bagi pemerintah pusat, bagi kami di Bali untuk membuka Bali ini untuk pasar internasional. Nah itu. Pak, kalau sejauh ini Pak, kalau dari keseluruhan total potensi wisatawan domestik sudah berapa banyak sih Pak yang tercapai Pak di Bali? Enggak, itu ya yang saya bilang. Dalam keadaan sekarang ada hari-hari biasa udah turun lagi. Flight kita hanya terisi sekitar 3.500 penerbangan Jakarta-Bali. Ya memang ada peningkatan jumlah penerbangan. Total di Bali sekarang ada sekitar 30 penerbangan. Meningkat sudah bagus. Ya, cuman ya kapasitas mereka kan direduce juga. Kapasitas mereka kan tidak full ya.
Jadi kalau aja 3.500 yang datang rata-rata setiap harinya melalui penerbangan domestik. Nah, kalau 50% itu wisatawan kan sekitar 1.500 yang nginep di hotel, 1.500 orang. Nah, itu pun kalau kita lihat juga length of stay-nya juga nggak lama-lama banget. Paling mereka datang untuk weekend aja, Jumat, Sabtu, Minggu, paling itu aja. Oh, siap. Oke Pak, terima kasih Pak. Sementara itu Iya dulu, Mas Pak. ya. Ayo, Iya, terima kasih Pak. banyak Mas. Malam Pak. Malam Mas. Ayo Pak.